Epigenes Media. Shalom semua saudara-saudara, sahabat-sahabat saya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan satu hari lagi kehidupan kepada kita, ya. Dan pada malam hari ini saya menyampaikan diskusi yang saya beri judul beriman, berani, atau konyol. Ya, saya menggunakan bahasa ini karena saya rindu kita bisa sama-sama menempatkan segala sesuatu dengan benar. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang jemaat khususnya dan Bapak Ibu, teman-teman, sahabat saya yang sudah mendukung gerakan menabur di masa sukar, tetap berbuah di situasi yang kritis atau masa-masa sulit ini. Karena saya mempercayai justru orang percaya, ya Bapak Ibu, orang percaya kita ini salah satu kunci untuk kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam keadaan yang sulit sekalipun. Kisahnya adalah saya terinspirasi ketika Ishak di masa kelaparan dia menabur, dan pada masa itu juga Ishak mendapatkan taburannya itu bertumbuh, dia menjadi diberkati, menjadi kaya, luar biasa kaya dan menjadi sangat kaya. Tentu sasaran kita memberi bukan menjadi kaya Bapak Ibu, tetapi kita bisa tetap menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang sedang melanda dunia ini. Saya terinspirasi juga dengan kisah jemaat yang ada di Makedonia yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Walaupun mereka dalam keadaan yang berkekurangan, ya, di bawah miskin, tetapi Alkitab berkata mereka sangat menginginkan, meminta supaya diizinkan untuk bisa menopang, mendukung pelayanan-pelayanan jemaat-jemaat di gereja-gereja yang dilayani oleh Paulus. Bahkan sampai Rasul Paulus di 1 Korintus, 2 Korintus, ya, pasal yang ke-8 itu berkata bahwa mereka berbuat itu justru melampaui, melebihi kekuatan, kemampuan, kapasitas mereka, ya. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama belajar, ya, dengan sebuah topik sengaja saya bikin unik, beriman, berani, atau konyol. Ya, ada sebuah grup yang sedang mendiskusikan tentang seorang hamba Tuhan ya di luar negeri, Bapak Ibu. Kalau saya boleh tanggapi pendapat orang tentang pendeta ini, di satu sisi dia berkata begini, ya, nama pendeta ini ya nggak usah saya sebutkan lah ya, karena ini etis, karena dia sudah meninggal karena COVID. Tapi sebelumnya pendeta ini berkata begini, betapa di satu sisi ya, orang berkata betapa gagahnya pendeta ini menghardik corona sebelum dia tewas oleh corona itu sendiri. Jadi ada pendapat yang melihat hamba Tuhan ini dia gagah luar biasa, pendeta ini, karena dia menghardik corona sebelum dia tewas oleh corona itu sendiri. Walaupun saya mempercayai kematian itu adalah haknya Tuhan. Karena dia sebelumnya berkata Tuhan lebih berkuasa dari corona. Dan dia berkata Tuhan lebih berkuasa daripada virus corona dan saya tidak takut mati. Kata pendeta ini, ya, saya nggak usah sebutkan namanya, dalam khotbahnya tanggal 22 Maret. Dan
Bapak Ibu tahu, akhirnya memang ada beberapa mereka yang meninggal. Nah, ini menjadi bahasan juga di kalangan hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu. Ya, di satu sisi ada yang mengatakan bahwa kata-kata pendeta itu benar, ya, bahwa Yesus memang lebih besar daripada corona, pasti. Ya, tapi di sisi yang lain ada orang yang berkata juga, ya, bahwa pendeta ini konyol gitu ya. Dan kita tidak bermaksud menghakimi. Ini hanya satu kejadian, peristiwa, ya. Sebenarnya ini kategori berani, ya, beriman, berani atau konyol. Ya, nanti dengan kita belajar tentu kita bisa mengklarifikasi sehingga kita juga jadi orang Kristen, jadi anak-anak Tuhan yang tidak konyol, ya, memahami dengan benar tentang berani, memahami dengan benar juga tentang iman atau tentang beriman. Nah, saya mempercaya Bapak Ibu, Hosea berkata bahwa umatku binasa bukan karena kurang urapan, bukan karena kurang kuasa, bukan karena kurang berdoa, Bapak Ibu, tetapi umatku binasa karena tidak mengenal, tidak bertumbuh. Ya, my people destroyed, katanya, rusak, hancur, karena tidak ada pengenalan, tidak ada pengertian tentang Allah. Sebenarnya antara pengertian, ya, iman, pengertian, itu ada kolerasinya. Makanya kita belajar, Bapak Ibu. Yesus, kalau saudara perhatikan, dia banyak berbicara tentang kerajaan Allah dengan berbagai perumpamaan, ya. Di situ terkadang dia cerita tentang ada kerajaan Allah seperti kayak orang yang menangkap ikan mengumpulkannya. Kerajaan Allah seperti seorang penabur. Kerajaan Allah seperti misalnya orang yang membuat pesta, seorang raja yang membuat pesta. Kerajaan Allah seperti perawan yang bodoh dan perawan yang pintar. Kerajaan Allah seumpama harta yang terpendam, Bapak Ibu. Ya, kerajaan Allah seumpama pohon, ya, sawi yang tadinya kecil lalu bertumbuh jadi besar, bisa menaungi banyak. Dan masih banyak lagi perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Terkadang dia berbicara tentang air, Bapak Ibu. Dia berbicara kepada Nikodemus tentang kelahiran kembali, ya. Dan banyak sekali dia berbicara selama hampir 3,5 tahun, Bapak Ibu, dia berbicara tentang kerajaan Allah. Bahkan setelah dia mati, bangkit dari lubang kubur, mengalahkan maut, 40 hari, ya, dia hidup. Dan kalau Bapak Ibu tahu, di Kisah Rasul pasal 1, ya, sampai akhirnya dia naik ke surga. Selama 40 hari itu berulang-ulang dia berbicara tentang kerajaan Allah, Bapak Ibu. Nah, kenapa saya perlu menghantar ini dulu sebagai prolog supaya akhirnya kita bisa mengerti iman, berani, atau konyol. Karena memang terkadang ada juga banyak kita orang-orang percaya, orang Kristen tuh karena dia tidak mengerti, ya, tidak memahami dengan benar. Karena iman saudara tidak akan pernah melebihi pengertian saudara, pengenalan saudara akan Tuhan. Akhirnya kita melihat banyak orang-orang yang menjadi konyol akhirnya, ya, menjadi saudara saling menyerang, ya, mempertahankan diri, mempertahankan prinsip masing-masing. Kita tidak boleh, Bapak Ibu, mempertahankan prinsip kita masing-masing, ya. Karenanya kalau saudara perhatikan, Yesus mati katanya, kita ditebus bukan dengan emas, dengan perak, tetapi kita ditebus dengan darah yang mahal. Ya, kita ditebus dari mana? Dari kehidupan yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Nah, ketika kita ditebus oleh Kristus, Bapak Ibu, apa yang kita warisi dari nenek moyang kita? Pemahaman, konsep-konsep budaya, konsep-konsep, Bapak Ibu, tentang
banyak hal tentang manusia, dan itu sadar atau tidak sadar itu masuk di dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima Yesus ditebus, salah satu kunci atau salah satu tujuan Tuhan menebus hidup kita dengan darah yang mahal adalah untuk menebus kita dari hidup yang sia-sia yang telah kita warisi dari nenek moyang kita. Karena antara kerajaan Allah, kebenaran Allah dengan kebenaran manusia itu sangat jauh berbeda sekali, seperti langit dengan bumi. Makanya kalau kita masih berpegang teguh kepada konsep-konsep kita sendiri, kepada konsep budaya manusiawi kita sendiri, Bapak Ibu akan susah memahami kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu memang kalau pikiran kita duniawi, kita akan sulit sekali bisa memahami tentang kerajaan Allah, Bapak Ibu. Contoh, ya, berbahagialah orang yang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, rasanya susah. Dulu juga saya agak sulit. Kok bisa ya? Berbahagialah orang yang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena mana mungkin orang bisa bahagia. Berbahagialah orang yang miskin. Ya. Berbahagialah orang yang menderita karena aku. Ya, berbahagialah orang yang kepadanya karena Tuhan ditimpakan segala yang jahat. Bahkan ketika kita menderita, ditampar pipi kiri, Bapak Ibu, kita disuruh memberi pipi kanan kita. Ketika kita, Bapak Ibu, diminta baju kita disuruh kasih jubah kita. Ketika kita disuruh jalan 1 mil, ya, kalau diminta jalan 1 mil, kita disuruh jalan 2 mil, Bapak Ibu. Memberikan lebih daripada yang diminta. Jadi kalau pemahaman kita, konsep kita, kebenaran-kebenaran manusiawi kita masih menguasai kita, tentu saudara akan menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen yang susah memahami prinsip-prinsip kerajaan Allah. Terkadang kita melihat banyak orang percaya yang kita lihat, ya, dia sebenarnya beriman, berani, atau konyol, Bapak Ibu. Dan ini terkadang menjadi 3 hal ini menjadi perdebatan, sehingga kita rasanya melihat orang-orang Kristen ini keluar dari hal yang paling esensi untuk kita menunjukkan kasih di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi hari ini. Ya, kita harus, saya yakin saudara, semua orang di dunia hari ini sedang berdoa dan tidak ada yang salah dengan doa-doa, dan saya juga berdoa supaya Tuhan tolong badai corona ini misalnya segera berlalu. Tetapi lebih daripada itu, saya juga mempercayai di balik semua yang terjadi, saudara bukan hanya berdoa minta badai ini berlalu, tapi karena saya yakin badai ini pasti berlalu. Cepat atau lambat, pasti akan berlalu. Ya. Tapi bagaimana kita berdoa, Bapak Ibu, untuk memahami rencana dan kehendak Allah, sehingga kita, Bapak Ibu, bisa mengerti apa yang harusnya kita lakukan. Ya. Apa yang harusnya kita lakukan dalam situasi seperti ini. Nah, karena itu dia menebus kita dari hidup yang sia-sia supaya kita tidak lagi menghidupi, memikirkan pola cara yang sia-sia. Nah, saya mulai dengan kisah-kisah di Alkitab dan saya tentu ingin mengajak Bapak Ibu terlibat, ya, dengan saya bertanya kepada Bapak Ibu, ya. Sebenarnya ini masuk kategori apa? Contoh misalnya Bapak Ibu, ketika satu hari, ya, Daud misalnya, kalau saudara baca di 1 Samuel tentang Daud, ya, Bapak Ibu, di sana diceritakan bagaimana ketika orang-orang Israel sedang dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan ketakutan karena mereka berhari-hari mendengar kata-kata tantangan dari Goliat, ya. Di situ Goliat menantang, ya, orang-orang Israel, tentara-tentara Israel, ya, untuk apa Bapak Ibu? Untuk mereka, Bapak Ibu, berhadapan 1 lawan 1. Dan waktu itu bangsa Israel, khususnya tentara-tentara yang dipimpin, ya, oleh Panglima Abner, ya, tentara-tentara mereka yang sudah terlatih biasa berperang bersama Saul, Bapak Ibu, pada saat itu, pada titik itu, ketika mereka mengajak
satu lawan satu. Dan mereka langsung melihat Goliat yang begitu besar sekali, hampir 2 meter lebih, Bapak Ibu. Ya, bayangkan untuk membawa perisainya itu butuh 1 orang. Ya, kalau saudara pelajari di kitab 1 Samuel itu, bagaimana jirahnya untuk dadanya itu, Bapak Ibu, beratnya sekian berat, ya, lembingnya, apanya, wah pokoknya jujur waktu itu orang Israel, Bapak Ibu, ketakutan. Ya. Bahkan Saul juga mengalami yang namanya ketakutan. Semua orang-orang ahli strateginya, semua Bapak Ibu harus jujur waktu itu dalam keadaan tiarap. Menarik cerita ini. Ya. Lalu Daud masuk karena kebetulan berkunjung untuk mengunjungi abangnya yang adalah juga laskar atau tentara, Bapak Ibu. Dan waktu Daud sedang datang ke kemah itu, dia mendengar kata-kata hujatan. Dia mendengar kata-kata pelecehan, Bapak Ibu, ya, yang dilontarkan oleh Goliat. Dan itu rasanya mengusik hatinya. Mengusik hidupnya sebagai seorang yang sederhana, orang yang ada di padang penggembalaan, yang sehari-hari menggembalakan kambing domba, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu tahu, ya, Daud ini dalam hidupnya sebenarnya sangat kasihan. Kenapa saya bilang kasihan? Karena dia berkata, sekalipun ayah dan ibuku, ya, ayah dan ibuku menolak aku, tetapi Tuhan tidak pernah menolak aku. Sudah perhatikan baik-baik. Jadi kita melihat Daud ini adalah orang yang sangat tertolak, Bapak Ibu, ya, tapi dia tidak mau kalah dengan situasi itu, Bapak Ibu, ya. Dia tidak mau kalah dengan apa yang sedang terjadi, ya, yang menyerang kehidupannya secara pribadi. Dan saya mempercayai mungkin orang tuanya berharap Daud ini seorang wanita, tapi yang lahir adalah laki-laki. Dan dia ditaruh di padang belantara untuk menggembalakan 2 atau 3 ekor kambing domba. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ketika pemilihan raja sekalipun, ketika pemilihan raja oleh Samuel, Bapak Ibu tahu itu semua abang-abangnya dipanggil. Tapi karena memang Tuhan tidak memilih, lalu Tuhan berkata, jangan lihat apa yang kau lihat, tapi kau harus melihat karena aku melihat hati. Nah, Bapak Ibu, sampai tidak ada yang dipilih pada waktu itu. Sampai Samuel berkata, ada nggak lagi anakmu? Tiba-tiba Isai, bapaknya Daud, terkejut. Baru dia teringat, Bapak Ibu, bahwa dia masih punya 1 anak laki-laki yang memang sudah dilupakan. Jadi nggak salah kalau dia berkata, sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, tapi Tuhan tidak pernah menolak aku. Dan dalam keseharian penggembalaannya, kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam kitab 1 Samuel itu, ya, ketika dia menghadap Saul untuk minta berperang melawan Goliat, dia berkata, Tuanku, aku biasa. Nah, jadi biasa itu artinya dia punya habit, ya, kebiasaan. Apa kebiasaannya? Mengalahkan beruang dan singa. Ketika beruang dan singa itu coba membinasakan, menyerang domba-dombanya yang memang tidak banyak. Jadi dia sudah terbiasa, dan banyak sekali syair mazmurnya yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman sekalipun, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Jadi dari sini Bapak Ibu kita melihat Daud punya hubungan yang erat, akrab dengan Tuhan. Dia bergaul erat dengan Tuhan, sehingga dia biasa mengalahkan singa dan beruang. Nah, ketika dia harus berhadapan dengan Goliat yang pada waktu itu, Bapak Ibu, jujur sudah menimbulkan ketakutan, ya. Jadi kalau orang ketakutan, Bapak Ibu, terkadang ngomong aja juga sampai bisa tidak tahu lagi apa yang mau diomongkan, ya. Jadi saudara perhatikan. Jadi ketakutan ini bisa membuat mental kita, pikiran kita, orang bisa jadi stres dan depresi, dan itu bisa mempengaruhi kesehatan tubuhnya, apa yang secara lahiriah. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kita mau belajar. Lalu ketika dia menghadapi Goliat, singkat cerita,
Goliat sampai bilang, anjingkah aku sehingga kau datangi aku hanya dengan guli-guli. Karena Daud dipakaikan pakaian tentara, dia tidak mau. Ya, karena itu bukan pakaian dia. Dan Bapak Ibu lihat, nah pertanyaan saya, ketika Daud menghadapi Goliat dengan guli-guli, tentara yang besar, profesional, biasa berperang, terpilih, terkenal, luar biasa Bapak Ibu. Ya, ketika dia menghadapi Goliat ya, dengan tanpa peralatan perang, saya tanya Bapak Ibu, ini namanya beriman, berani, atau konyol menurut Bapak Ibu?